Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tidak terasa waktu begitu cepat ya. Sudah hari Jumat. Mudah-mudahan Jumat ini berkah ya. Yang mana kita tinggal menunggu tanggal 17. Sekarang sudah tanggal 12. Tinggal 5 hari lagi. Kita akan menyaksikan bersama dengan kabar yang gembira. Tentunya untuk dunia ya, kabar gembira buat dunia, The Fed segera pangkas suku bunga. Beritanya makin santer dan dari Goldman Sachs juga mengatakan bahwa diperkirakan akan 50 basis point ya. Mudah-mudahan kabar yang menggembirakan ini buat dunia bisa betul-betul fakta dipangkas suku bunga, kemudian untuk penerima manfaat dampak besar untuk aset berisiko terutama untuk kripto ya. Alhamdulillah semalam yang di grup sudah saya sampaikan segera untuk masuk ketika semalam terjadi koreksi, sebetulnya ya enggak parah-parah amat lah ya, paling cuma 1% semalam itu, kayak seolah-olah kayak dam. Kalau yang di dalam grup sih semalam Mas Bro kawal pantau, nggak perlu takut, paling ini hanya sesaat saja. Kelihatan banget kasar ya, market naik turun dengan cepat, dibanting berapa kali, naik lagi, banting lagi, naik lagi. Lalu saya sampaikan untuk kawan-kawan yang di grup, tenang, ini hanya sesaat saja. Udah kelihatan market itu arahnya sampai akhir tahun akan ke atas dan akan mega bull market, dan ini naik turun sesaat dengan gerakan zigzag yang sangat cepat untuk melikuidasi ya. Pasang yang stop loss juga disikat semalam secara singkat, baik posisi short ataupun posisi long lepret tingkat dewa, tentunya semalam dihajar semua ya. Itulah hati-hati dalam bermain kripto, terutama yang lepret itu ya, lagi tinggal nyantai, tahu-tahu habis banda tunya kita tinggal bekas ya. Hati-hati ya. Ini pun sudah mulai membaik lagi di pagi hari ini dengan BTC sudah mulai perform lagi 0,44%. Ethereum kemarin ada pemborongan besar-besaran, sudah naik 1,75%, sudah menghijau. Terutama kalau yang di luar grup mungkin ya panik semalam pada CL ya, jadi tumbal ya. Untuk all season indeksnya ini sudah di titik pucuk di 65/100 ya. Nanti kalau udah mulai masuk di angka yang garis yang biru ini namanya baru masuk altcoin season. Paling tidak nanti 80-90/100 ini harga udah pump, dan kita nggak perlu takut juga, karena ketakutan dan ketamakan fear and greed-nya masih di 47 netral, malah belum sampai 50 ya, belum sampai 50. Nanti kalau udah di atas ini, udah di titik hijau ini, biru ini hijau ya, 4 ke 90 ya, kita hati-hati, harus kita mulai exit dari market karena sudah terlalu tamak, harganya sudah tinggi, dan ini all season indeksnya juga menunggu sampai nanti 90/100 ya. Ini juga masih aman, ini mantap. Dan kita lihat juga Bitcoin dominan arahnya 65, kemarin 65%, bulan-bulan lalu udah puncak, udah saya bilang puncak, dan sekarang udah 58,22, arahnya udah ke bawah ya. Malam sempat ke 58,10 ya, 0,9, pas malam rupanya naik lagi, dan ini udah mulai terjun lagi. Ini adalah indikator penting untuk mengetahui arah angin ya, arah kentut angin, arah uang larinya kemana ya. Ternyata larinya yang semalam larinya ke bandar ya, disikat. Pasti berita hari ini sangat memuakkan, bukan 1-2 orang, paling enggak hari ini nanti akan muncul berita ratusan ribu orang dengan sekian
miliar dolar semalam kehantam sama bandar ya. Aduh, gila-gilaan. Semalam itu kayak akan kiamat, kayak akan dam-daman, ternyata hanya sesat. Kalau yang di grup sih tenang aja, udah saya kasih info semalam ya. Tenang saja. Ini kan kalau kita lihat di sini ini kan sebetulnya ini sudah waktunya apa namanya, aduh ini kok ada error segala macam ngaco ya. Sudah mau terjun lah ya, ini kadang-kadang begini nih. Jadi semalam itu udah BTCD nya sudah mau terjun, sebentar kawan tak cek. Kalian bisa lihat di BTCD, bisa lihat di trading view ya. Di sini tuh gampang terbuka ya. Tuh 58,22. Kemudian kita lihat grafik di bawah ini. Ini ya, sudah tinggal terjunnya saja saya rasa ya. Ini udah mulai turun ke bawah. Aman, banyak yang memperkirakan nanti sampai 42 kalau di pakar-pakar yang memberikan info. Saya rasa 50 aja udah gila ya, 58 ke 55 aja udah pam ya. Kemudian ke 50, wah gila, apalagi di bawah 50. Jadi ini suatu untuk patokan kita juga, ini sangat akurat kalau orang-orang yang pengalaman udah bermain lama itu melihat Bitcoin dominannya. Kalau Bitcoin dominan masih di atas begini, artinya harga altcoin itu masih apa namanya di dasar jurang, masih harga itu masih murah ya. Nanti kalau ini sudah terjun di bawah 50% ya kita siap-siap, itu harga udah tinggi. Tapi di tahun 2017 tuh di 37 dan kemudian di tahun 2021 itu mentoknya di 40. Ini banyak yang memprediksi ke 42 ya. Tahun 2021 akhir sudah Powell akan naikkan suku bunga di tahun 2022 dengan gencarnya. Kemudian market breakdown tahun 2025 ini malah akan pangkas sampai tahun 2026 sampai 7 kali. Tahun 2025 3 kali, September infonya, Oktober, kemudian Desember ya, kemudian dilanjut 2026. Ini betul-betul revolusi keuangan global BTC. Makanya si Eric Trump, si Standard Chartered, si Fidelity, banyak sekali yang sudah mulai punya pandangan bahwa tahun 2026 itu masih lanjut bull market, karena siklus tahun ini berbeda, akan bermasa panjang sampai tahun 2026 karena banyak adopsi kripto di belahan dunia. Itu secara fundament itu akan membawa ke atas, karena dengan ekonomi yang acak kadut, demo di mana-mana, di Nepal, di Prancis, kok jadi merembet kemana-mana, itu nanti akan menjadi banyak krisis. Betul yang dikatakan G-Set kemarin, banyak akan negara yang akan cetak uang besar-besaran tanpa kontrol, uang fiat menggelembung. Salah satu yang pasokannya tidak akan mengalami penambahan yaitu BTC 21 juta saja, dan maka semua mengarah, dinarasikan semua akan untuk selamatkan investasi, selamatkan bandadunya daripada tergerus inflasi, pada lari ke emas dan BTC. Yang tahu aset digital ya tentu banyak BTC, karena BTC dengan sekali transaksi fee yang murah dan lebih cepat, hitungan detik, dibanding dengan yang melalui perbankan 3% kena cas, juga waktunya berminggu-minggu. Apalagi yang menyimpan emas harus punya gudang ya, dan juga emas itu kan pasokannya nggak terbatas, ditambang sampai kapanpun selama matahari bersinar dari timur dan tenggelam di sebelah barat, belum kiamat ya. Ya artinya emas itu tetap akan ada, beda dengan BTC, secara logisnya begitu kawan ya. Oke, saya bahas koin kesayangan kita semua ya. Ini sudah mulai membaik lagi ya. Semalam itu Polygon sempat terjun ya, langsung saya suruh ayo
sikat itu trading itu begitu, nggak pakai cuan ratusan persen itu namanya long invest ya. Sedikit juga kalau modalnya gede juga udah pump, udah cuan lumayan. Semalam kan sempet juga terjun Polygon, wah pada panik. Kalau di luar sana mungkin banyak yang CL jadi tumbal ya. Kalau di dalam sih saya senyum-senyum aja, tenang kalian, santai slow, tinggal ngopi Jumatan kayak kikuk-kikuk sama istri ya, lemaskan otot, gak usah mikirin market, besok pagi juga sudah membaik lagi kok. Ini arahnya ke atas. Pagi-pagi bangun tidur sebelum subuh saya lihat market sudah bener kata saya, sudah hijau lagi. Paling hari ini beritanya makan trader, ribuan trader biasanya kena karena sisa sangat kasar sekali ya. PP jadi koin yang terbesar ketiga dan saya rasa akan siap menjadi pemenang nanti ya PP. Polygon ini maaf batuk, Polygon ini Web3, Finance, wah Devi lengkap di sini dan harganya masih harga bawah. Saya rasa kita akan cuan besar di Polygon kalau kalian sabar. Ini arahnya juga sudah berpindah ya, udah mulai mangkok akan ke sana. Ini akan ke sana kawan. Saya udah cuan banyak tapi belum saya jual. Sayang, saya pingin harga murah lah ya. Dulu si Cardano beli di 5.000-an ya. SRP 5.000-an kan waktu kemarin murah-murah. Yang ini sudah punya SRP sama Cardano udah di harga murah kan. Harganya kemarin waktu di bawah kan hampir sama, rata-rata 5.000 antara SRP dan XRP ya, dan si Cardano. Kemudian yang belum masih di bawah 5.000 itu ada di Polygon, dan kemarin sempat saya ngambil di harga 31, 37, 39 paling tinggi ya. Sekarang udah luper, tapi ini arahnya masih akan ke atas, jadi saya tahan dulu. Kesempatan emas kapan lagi ya, tinggal sekitar 2 bulan lagi udah masuk November kok ya, sayang banget ya. Ya mungkin penurunan masih ada kalau kita lihat di awan Icikliwir andalan saya yang 90% akurat ini ya. Ini kalau ada ada TA yang seperti ini tuh jarang gagal saya. Seneng saya. Itu dulu terjadi di BTC, di Shiba, di macam-macam koin ini. Kalau ada yang awan besar di sini pas di dailinya gini, kemudian ini sudah habis order sell, sudah mau kejual semua di sini, dan sini sudah gunting biru arah atas, gunting MA yang merah, artinya di sini konfirmasi buy, masuk gitu. Jadi nanti dia ada fase web aliyatnya kan, satu naik dia ya, ini ada perosotan TK turun tapi nggak seberapa, biarin aja turun ya. Kemudian ini kan satu, duanya turun, tiganya itu akan pump, dan ini sudah muncul awan hijau ya, yang akan tandanya akan ke atas ya. Ini bisa juga ini breakdownnya di sini nih, sudah nggak sampai ke sana, kadang-kadang bisa breakdown di sini lanjut ke sana langsung pump lagi seiring dengan pemangkasan suku bunga. Mudah-mudahan yang terjadi seperti itu. Kita masuk ke PP. Sebentar agak lemot ini pipinya. PP tidak kemana-mana, rankingnya masih di situ-situ aja, dan kapitalisasinya 73,14 triliun dengan pemegangnya hampir setengah juta order. Hanya inilah ya, jadi struktur bullish ini sedang dimuat. PP menunjukkan struktur yang menjanjikan pada grafik mingguan dengan harga memantul dari zona support yang kuat di sekitar 0,0098. Grafik menggambarkan tren bullish ascending yang terbentuk dengan baik, menandakan pergerakan harga yang berpotensi pump gila-gilaan ya. Mudah-mudahan akan terjadi pump ya untuk si PP ya. Kita tinggal tunggu saja sampai terbang. PP mencetak sapu likuiditas tajam dengan basis yang kembali di atas garis tren jangka pendek, mengubah penurunan menjadi pengembalikan. Ini apa nih? Pengambilalian kembali
harga sedang menekan menuju pasokan atas, ya jelas akan pump lah ya. Mudah-mudahan jadi cuan luber semua yang akan di PP ya. Wah, PP ini udah jadi raja meme coin kawan, nggak perlu dikhawatirkan. Jadi raja meme coin. Kalau kita melihat ini sangat menarik. Ini akan mantul. Wah gila, ATH akan lewat ya. Ini ATH akan lewat, tinggal pumpnya saja. Koin yang terbaik dengan didasari dengan ini sudah di Bitcoin Jepang itu sudah sebagai alat ini ya, alat tukar. PP itu sudah di sana untuk alat pinjaman juga. Ya, mau beli mobil, beli sawah, mau beli randa, mau beli rumah itu dengan pinjem PP dijual dengan gambarannya itu termasuk Binance DeFi. Jadi sudah Jepang itu nggak semudah itu masuk meme coin ya. Ini salah satu meme coin yang terdaftar di Jepang adalah PP. Jepang itu ketat. Ini PP masuk Jepang. Kemudian ya sedang konsolidasi dalam segitiga simetris besar, harga berkisar antara level SNR sampai memutuskan untuk breakout. Mudah-mudahan pump ya, kita tinggal tunggu aja, kita sabar ya sambil menunggu pemangkasan suku bunga. Ini ngapain sih kodok? Musim hujan bentar lagi, kodok mau kawin ini. Ngaco, kok bisa ngaco ada aja ya. Wah gila, ini apaan ini? Ini PP bener-bener lagi kumat pokoknya ya. Waduh, PP lucu ya. Ini bahasanya ditranslate dulu ya, karena Mas Bro bahasa Inggrisnya memang enggak bisa ya, bisa dikit-dikit gelepotan. PP banyak, pokoknya ada Trump, ada macam-macam lah, pokoknya Trump lagi di apaan ini sama PP ini. Diajar sama PP atau gimana, yang penting beritanya di mana-mana lagi rame. Wah pokoknya pokoknya di mana-mana lagi rame kawan ya. Wah sudah pokoknya. Mungkin itu aja di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap yakin arahnya akan ke atas, nggak kemana-mana. PP akan pump, salah satu koin terbaik menurut saya di PP ya. Jangan khawatir kalian, mana ada koin yang rankingnya, kapitalisasinya, holdernya meningkat terus kayak PP. PP ini akan berjangka panjang, akan mengulang sejarah Bitcoin. Bisa dulu Bitcoin itu apaan tuh, meme coin sama aja ya kan, nggak bisa ada yang Bitnetwork, ada koin BTC, apa ABC mau menyaingin BTC dari profesor macam-macam, nggak ada yang bisa. Ya sudah, yang namanya BTC ya BTC itu pasokan 21 juta yang terdesentralis ya hanya BTC, nggak ada BTC kayak dikendalikan sama debtnya BTC model naon ya, nggak bisa. Ini udah terseleksi alam. ETH induknya daripada altcoin ya sudah ETH, nggak akan bisa yang lain mengalahkan ETH nggak bisa. Meme coin ya, belum ada meme coin yang menjadi raja ya. Si Shiba Inu juga masih ada debtnya karena dia masih membuat project-project. Ada Shibarium, ini ada juga akan migrasi ya bagus juga pengembangannya si Shiba Inu, ada project ya. Jadi PP belum ya, awalnya Shiba Inu juga belum, awalnya juga meme coin biasa saja, karena sudah holdernya sudah banyak, investornya banyak, barulah dikembangkan ya. Kalau mengembangkan project dulu tanpa holder, tanpa investor, duitnya siapa yang mau dibakar, kan begitu realnya ya. Jadi yang penting PP sudah memenuhi syarat untuk bikin project, tapi PP ini kayaknya kan mirip-mirip kayak BTC, jadi nggak perlu project-projectan, yang penting desentralis, murni tanpa filter. Pengembangnya sudah melepaskan, nggak ikut campur, mau jungking, mau nungging, mau terbang, urusan supply and demand sesuai dengan BTC itu ada di PP kawan ya. Yang lain nggak ada, makanya akan berjangka panjang. Ini unik lah, koin yang sangat unik, bukan unik lagi,
jutaan meme koin, nggak ada yang menggeser kedudukan. Bahkan koin-koin real project sekelas Mantra, Render, Philcoin, Algorand, semua yang blockchain terkemuka papan atas semua dibabat habis dengan PP market cap-nya, karena itu tadi yang namanya project, teknologi segala macem itu kan kalau nggak ada duitnya, nggak ada investor, ya mangkrak, itu ya mangkrak, nggak ada guna. Makanya investor paling penting. Duke Shiba awalnya PAM naik jutaan persen itu nggak ada project, nggak ada apa-apa, tapi karena komunitas di sini kan kripto, tumbang-tumbangan uang. Hati-hati yang di luar sana nggak punya komunitas, nanti titik jual yang pasnya di mana sampai ketinggalan, akan jadi habis cuan kalian. Karena di sini adalah yang masuk awal harga murah, kemudian koin itu terkenal, di pam banyak yang beli di pucuk, yang di pucuk itu jadi sangkuter, akan jadi korban. Disangka kalian akan cuan semua, duitnya sopo, uangnya Martini Mardia, uangnya dari Hongkong. Di sini permainan game yang masuk di bawah duluan, kemudian pam di atas, terbang dijual, itu yang cuan. Yang masuk di atas di pucuk itu yang korban. Di sini tuh nggak ada istilah cuan semua, ada korbannya. Shiba Inu dulu korbannya banyak, Doge yang sangkut tuh banyak, ini nanti banyak juga makan korban. PP yang sekarang masuk masang di bawah, kemudian nanti terbang Rp1, Rp1 FOMO, difomokan akan harganya 1000 itu bisa itu ya. Tapi kan kalau PP akan bermasa panjang, barangkali Rp1 nanti pada gunting ya, kemudian disikat sama pihak barat, diterbangkan lagi menjadi Rp2, yang sudah dijual Rp1 sudah cuan, terpancing masuk Rp2, gantian mereka banting, ya bisa bang, ini game ya, itu ya. Jadi kalau yang nggak belajar, yang ngasal-ngasalan cuan karena kebenaran saja pas nasib baik tapi tanpa ilmu, nanti cuan kalian akan hilang lagi di koin lain kalau sembarangan. Bener banyak terjadi begitu. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, selamat menunaikan sholat Jum'ah ya hari ini bagi yang muslim tentunya, dan mudah-mudahan berkah. Kita sabar, tinggal waktu beberapa bulan udah akhir tahun, dikocok naik turun kejam sama bandar, kita nikmati saja. Yang penting arahnya kan ke atas, sudah dekat untuk akhir tahun. Dan selalu saya ingatkan untuk kalian, Dio riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa kalian merugi ataupun cuan dadakan, tergantung keberuntungan, dan penting belajar, itu akan lebih mengurangi risiko kerugian ya. Dan Mas Bro di sini hanya sebatas memberikan info yang Mas Bro tahu dan tidak bertanggung jawab atas risiko kalian. Risiko ditanggung masing-masing, karena Mas Bro manusia biasa, tentunya nggak sempurna. Yang sempurna yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mengsubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap yang terbaik. Cos.